Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ladin selaku dosen pengampu hukum acara perdata. Saya di sini akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Akta Perdamaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeni Bayulisnawati dari HKI 3C. Yang pertama, langkah hakim menyelesaikan perkara. Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam penyidangan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal ini jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Meski asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktek peradilan, usaha perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal. Di dalam sidang pengadilan, usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini hanya sepintas selalu saja tersesat sekedar untuk memenuhi formalitas bagaimana tersebut di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk poin yang kedua, syarat perdamaian. Pasal 1851 KUH Perdata, pasal 130 dan pasal 154 yang berisi adanya persetujuan kedua belah pihak. Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian, usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus-menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya. Setiap usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan harus dicatat dalam berita acara sidang. Apabila usaha perdamaian berhasil dilaksanakan oleh hakim, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh majelis hakim dalam persidangan kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang berlangsung. Mengakhiri sengketa. Dalam pasal 130 dan 154 bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim, disebut dengan akta perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi di antara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas dan terus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan di hadapan tidak timbul persoalan yang sama di kemudian harinya. Putusan perdamaian adalah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehubung dengan hal ini, pasal 1851 KUH Perdata memperingatkan bahwa putusan perdamaian hendaklah meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan. Dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah timbul lagi sengketa di pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama. Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Bentuk perdamaian harus tertulis. Dalam pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika secara tertulis. Jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan di hadapan penjabat yang berwenang. Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian dihubungkan dengan tingkatan cara perbuat persetujuan perdamaian sendiri, maka dapat dibedakan menjadi bentuk persetujuan perdamaian, yaitu putusan perdamaian apabila pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang bersengketa, mereka membuat akta perdamaian secara tertulis.
para pihak yang bersengketa memohon kepada majelis hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu keputusan yang disebut dengan putusnya perdamaian. Formulasi isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak yang berperkara yang dituangkan dalam suatu akta. Para pihak yang bersengketa menandatangani akan perdamaian tersebut. Atas perkara yang dituangkan dalam surat akta atau dasar akta perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan dengan hukum kepada pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut. Akta perdamaian. Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Jika sengketa sudah sampai ke pengadilan kemudian diluncur campur tangan pengadilan, para pihak pergi ke notaris untuk membawa persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. Atas dasar itu pula para pihak mencangkup perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan para pihak tidak meminta mengukur persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian. Maka persetujuan perdamaian itu disebut dengan akta perdamaian. Selanjutnya, kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituang ke dalam sebuah tulisan yang diputuskan oleh hakim. Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata. Segala perdamaian mempunyai antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkatan yang menghabiskan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Pasal tersebut memberi posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, di mana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang menghabiskan. Sebagaimana pendapat mengatakan, kekuatan hukum akta perdamaian dikuatkan dalam bentuk putusan yang mana putusan tersebut dimuat di dalam akta perdamaian yang berbentuk surat perjanjian dari pihak-pihak yang sepakat untuk perjanjian tersebut di hadapan mediator. Kekuatan hukum akta perdamaian bersifat mengikat sehingga tidak dapat lagi diajukan menjadi sebuah perkara apabila berbentuk dan dituangkan dalam akta perdamaian. Fungsi yang dimiliki akta perdamaian perjanjian yang sah dan mengikat. Fungsi yang dimiliki akta perdamaian untuk para pihak salah satunya adalah sebagai bukti damai dan sebagai alat bukti perjanjian yang sah dan mengikat. Perkara yang bisa dibentuk dengan cara akta perdamaian hanya tercantum pada perkara non-perceraian. Akan tetapi perkara perceraian sendiri tidak dapat dibuat di dalam akta perdamaian karena apabila perkara perceraian dibuat dalam akta perdamaian di kemudian hari ada percekcokan kembali sudah tidak bisa diajukan kembali ke perkara ke pengadilan. Dari ketentuan tersebut, maka perkara perceraian apabila mencapai suatu kesepakatan cukup hanya mencakup perkaranya. Selanjutnya, proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian. Dasar hukum yang memperkuat pendapat para hakim diantara menggunakan pasal 1851 ayat 1 KUH Perdata. Menyatakan segala perdamaian di antara pihak yang bersangkutan mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Jika akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap mengikat dan sampai pada kekuatan eksekusi ini berarti bahwa adanya perkara satu penyangkutan isi dari akta perdamaian dapat langsung dilakukan eksekusi oleh hakim melalui jurusita pengadilan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh seorang hakim. Proses hukum ketidakterjadian salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi isi putusan akta perdamaian secara sukarela sebagaimana isi putusan akta perdamaian. Tidak lagi diajukan perkara baru dan tidak mengulang sidang, akan tetapi langsung dapat diminta eksekusi pada putusan yang telah disepakati di dalam akta perdamaian.
Hal tersebut sesuai dengan kekuatan hukum eksekutorial pada putusan akta perdamaian sebagaimana kekuatan pasal 130 ayat 2. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.